suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, itu tadi informasi terkait dengan komunitas OPAP Makassar yang juga bisa sahabat budaya langsung bisa melihat di Instagram OPAP Makassar. Dan ini salah satu komunitas sahabat budaya pencinta alam yang turut juga dalam kebaktian atau juga membantu masyarakat yang ada di Makassar yang mengalami bencana alam ataupun juga bencana yang terjadi di daerah Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, selanjutnya kita akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir bersama kedua narasumber yang akan menemani kita di pagi hari ini. Di pukul 10 kita akan berbincang dengan topik yang ada, yaitu tata kelola pertunjukan seni dan seni rupa. Seperti apa? Kita akan bahas dengan kedua narasumber sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo maju.
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini dan seperti biasa di pukul 10 kami hadir dengan acara dialog dalam studio hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah bersama kedua narasumber kita, yaitu ada Haryudi Rahman SPD MSN. Beliau adalah dosen IKM peneliti
pengamat seni pertunjukan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Haryudi. Ya, waalaikumsalam Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik. Oke, kita ke narasumber yang berikutnya yang sudah senyum-senyum juga dari tadi. Ada Muhammad Fadli Saleh STMT. Beliau adalah dosen Universitas Teknologi Sulawesi, juga ketua pameran Revolusi esok pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Fadli? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Pagi hari ini kita akan bicara tentang satu topik ya pasti sesuai lah dengan bidang keduanya, yaitu tata kelola seni pertunjukan dan seni rupa. Nah, kita ke Pak Haryudi terlebih dahulu. Pak Haryudi, kalau bicara tentang pertunjukan, sebenarnya apa yang dimaksud dengan tata kelola pertunjukan? Silahkan. Iya, saya coba ini menjelaskannya secara gamblang saja ya, biar semua orang memahami. Tata kelola sebetulnya di istilah yang diperbaharui gitu. Yeah. Yang sekarang kalau kita melihat istilah-istilah pemerintahan sering menyinggung tata kelola dan lain sebagainya. Sebetulnya tata kelola itu seperti manajemen betulnya. Manajemen di dalamnya ada proses manajemen, ada proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, bagaimana pelaksanaannya dan evaluasi. Pada dasarnya sebetulnya prinsip-prinsip manajemen gitu. Nah, namun seiring perkembangan waktu, seni pertunjukan ini memerlukan fungsi manajemen di dalamnya gitu. Karena tanpa adanya tata kelola dalam seni pertunjukan, seni pertunjukan itu sepertinya tidak maksimal gitu. Semua secara spontan gitu. Ya, tapi dalam sejarah seni pertunjukan itu sendiri ya memang sebetulnya sudah dilakukan gitu, sudah dilakukan sejak dulu. Nah, namun untuk pemetaan atau tata kelola seni pertunjukan ini masuk dalam keilmuan itu kan ya kalau di Indonesia mungkin yang pertama itu adalah isi Yogyakarta ya, isi Yogyakarta yang mengadakan program studi tata kelola seni. Nah, namun itu langsung pada taraf magisternya gitu. Itu. Baru-baru ini sudah ada S1-nya itu di isi Jogja. Kalau tidak salah sudah ada juga itu manajemen tata kelola seni. Ya bukan hanya tata kelola seni pertunjukannya, tapi tata kelola seni secara umum juga gitu. Dan kesenian-kesenian yang lainnya. Nah, kehadiran tata kelola seni ini sebetulnya memang sangat urgen di wilayah kesenian gitu. Karena saya mengingat diskusi kita sebelumnya Kak, bahwa seni itu mesti tidak harus menjadi seniman gitu. Ya, banyak ruang-ruang kosong yang mesti kita isi gitu. Tidak harus kita selalu di panggung gitu. Ada yang menjadi penulis, ada yang harus menjadi kritikus di dalamnya, harus ada yang mengamati begitu, dan harus juga ada yang bergerak di belakang layar gitu. Orang yang meramu, kemudian orang yang tidak terlihat biasanya kalau orang-orang tata kelola itu manajemennya. Atau biasanya orang bilangnya belakang layar ya. Behind the sky. Ya. Sebetulnya ya secara prinsipnya sebetulnya itu ya tata kelola seni. Oke, baiklah. Kita ke Fadli. Kayaknya saya harus bertanya sama dia nih. Dia santai-santai menyimak saya. Oke. Fadli, kalau boleh tahu apa yang dimaksud dengan seni rupa dan tentunya juga apa yang perlu diperhatikan dalam tata kelola seni rupa? 2 pertanyaan untuk Anda. Ya.
Kalau bicara seni rupa ya sesuatu yang karya seni yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati secara visual, kayak lukisan, bahkan sketsa, drawing, patung, instalasi dan sebagainya. Sesuatu yang dinikmati dengan indera penglihatan. Lalu untuk yang kedua, apa yang dibutuhkan untuk tata kelola seni ya? Iya. Perkembangan seni rupa memang membutuhkan tata kelola seni yang dikelola secara profesional. Dan untuk itu kita butuhkan beberapa hal. Yang pertama mungkin kayak manajemennya dan orang-orang di dalamnya. Manajemen dan besarnya orang-orang, banyaknya orang-orang dalam manajemen itu tergantung dari sebesar apa event yang mau dibikin, sebesar apa kegiatan seni rupa yang mau dibikin. Yang kedua itu perencanaan, perencanaan dan perancangan. Perencanaan bicara tentang konsep, ide dan sebagainya. Sementara perancangannya itu lebih ke teknisnya. Mau pameran di mana, siapa yang mau dilibatkan, tanggal berapa dan sebagainya. Terus ketiga itu mungkin kuratorial. Kuratorial itu hampir mencakup semua hal tentang kegiatan seni rupa sebenarnya. Dan ada profesi khusus untuk itu. Ada profesi yang disebut kurator. Dan di tempat lain di Jawa dan sebagainya itu sudah banyak yang berprofesi seperti itu. Di Makassar ini masih sangat kurang. Dan kita butuh kurator. Fungsinya kurator ya silakan lanjut. Saya lanjut itu fungsinya kurator itu kayak memilah seniman mana yang mau ikutkan dalam sebuah kegiatan seni rupa. Seniman dan karya seninya. Oh begitu. Dan bukan cuma itu, bagaimana penataan seni itu di lapangan, bagaimana ditata, bagaimana artistik karya seni itu di ruang pamer, itu juga menjadi bagian dari kurator. Bahkan kurator bisa menghubungi para kolektor atau orang-orang dari media. Saya lanjut yang tadi, tata kelola. Berikutnya mungkin kita butuh tentang produksi karya. Kenapa dengan produksi karya saat ini? Tata kelola biasanya itu setiap pameran itu ada temanya sendiri. Artinya setiap seniman harus mempersiapkan karya sesuai dengan tema yang dipersiapkan oleh tim manajemen. Dan fungsi kurator adalah menyaring itu, apakah karya yang sudah disiapkan oleh seniman sesuai dengan tema yang diajukan. Kalau tidak sesuai ya eliminasi. Iya. Oke. Ada lagi? Itu mungkin promosi dan pemasaran. Seni rupa sudah masuk dalam dunia industri, bukan sekedar memajang, memamerkan dan selesai. Tapi kita juga harus ada promosi dan pemasarannya. Karena bagaimanapun seniman itu sebuah profesi, dan sebuah profesi seharusnya menghasilkan. Salah satu fungsi pameran adalah tempat bertemunya seniman dan kolektor. Dan di situ terjadi proses jual beli. Dan untuk mendatangkan kolektor ya melalui promosi dan pemasaran. Berikutnya itu pengarsipan. Kegiatan seni rupa itu tidak boleh berakhir di situ saja. Harus ada pengarsipannya untuk bisa dipelajari di kemudian hari. Salah satunya itu mungkin kayak saya lupa namanya, katalog. Itu hampir wajib di dalam setiap pameran harus ada katalognya. Jadi meskipun pameran sudah berakhir, orang masih bisa lihat karya apa sih yang dipamerkan di pameran ini di kemudian hari. Di beberapa tahun kemudian masih bisa diperbincangkan lagi karya-karya siapa, bisa dilihat karyanya seperti apa. Walaupun akan berbeda ya kalau kita lihat langsung karya seni rupa itu dengan lihat di foto saja, itu sangat berbeda. Tapi paling tidak bisa ada referensi lah untuk dibincangkan di kemudian hari. Akan menjadi dasar juga bagaimana perkembangan seni rupa itu dari tahun ke tahun dengan melihat pengarsipan itu, dengan melihat katalog ataupun mungkin dibuat buletin dan sebagainya. Yang terakhir itu mungkin evaluasi. Ya semua kegiatan kayaknya butuh evaluasi ya.
untuk perkembangan berikutnya. Iya, oke. Ya mungkin seperti itu saja sih. Oke, baiklah. Menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini, sahabat budaya. Kita kembali ke Pak Haryudi. Pak Haryudi, kalau bicara tentang pertunjukan yang ada saat ini, bolehkah diceritakan bagaimana pertunjukan zaman dulu yang bisa diperbandingkan dengan zaman sekarang, Pak Haryudi? Ya tentunya secara konteks zaman ya pasti berbeda ya. Tapi kita mesti membatasi dulu zaman dulu itu yang sampai di mana itu. Nah kalau dulu sekali. Dulu itu teater juga masih laku ya, sampai mereka storytelling pun berlangsung itu zaman dulu. Bahkan cerita rakyat pun atau dia mendemo tentang pemerintah pun dia lanjutkan dengan storytelling. Jangan jauh-jauh lah. Kita di sini tuh di Ceritana Toriolo kalau biasa jam 11 kami hadirkan. Menghadirkan itu semua kritikan yang masuk untuk pemerintah itu dia lantunkan dalam pertunjukan seni tersebut. Betul. Dalam sejarah seni pertunjukan kita di Sulawesi Selatan sebetulnya memang sudah ada itu. Seperti misalnya teater Kondo Buleng itu kan. Nah, teater Kondo Buleng ini kan dikenal dari zaman kalau saya tidak salah ya, maksudnya sebelum Anda lahir gitu ya? Ya pokoknya di tahun ya bahkan arsip Belanda itu kan bisa kita lihat di channel YouTube-nya mereka itu, kita bisa lihat tahunnya jelas gitu. Nah tari-tarian ya mungkin konteks zaman dulu itu kan secara teknologi mungkin belum tersentuh gitu. Betul. Nah, namun kan seiring perkembangan zaman dan teknologi pun berkembang gitu. Bahwa semakin kesini itu pengetahuan dan referensi dalam perkembangan seni pertunjukan di wilayah panggung itu membutuhkan beberapa teknologi yang mungkin kita bisa rasakan saat ini gitu. Misalnya tata kelola cahaya seperti apa itu. Sekarang kita melihat berbagai macam lampu-lampu dalam satu pertunjukan begitu. Settingannya sudah bagus ya. Bahkan sudah ada warna-warni yang gemerlap-gemerlap. Ada bahkan itu variasi-variasi kayak kupu-kupu bisa terbang di dalam wajah kita ya. Ini contohnya ya kan ya. Itu salah satu perkembangan ya dalam konteks panggung ya. Gitu. Kebutuhan di atas panggung saat ini semakin kompleks juga. Kita membutuhkan tata cahaya, sound system gitu. Bahkan ya sekarang kita melihat bagaimana misalnya peran dari LED misalnya gitu untuk menjadi background panggung. Kemudian dan sewanya mahal. Oke, bercanda ya. Tapi itu real ya. Oke. Seni pertunjukan kita kan memang saat ini kebutuhannya untuk hiburan ya. Gitu. Untuk hiburan dan tentunya kalau untuk hiburan ya segala hal yang memang memiliki daya tarik gitu. Itu dimunculkan di atas panggung. Apakah seni budaya juga salah satunya kayak Arroyong itu bisa ditampilkan dalam seni pertunjukan yang ada saat ini? Iya, kalau konteks misalnya Royong dalam misalnya kita berbicara tradisi ya kalau dia di atas panggung sebetulnya mereka sudah pertunjukan begitu karena mereka menuturkan sesuatu. Itu dalam konteksnya kalau Royong itu adalah konteks tutur bahasa atau hanya konteks dalam budaya saja menurut kita sendiri Pak Haryudi? Iya, sebetulnya ketika dia di atas panggung ya tentunya dia sudah menjadi seni pertunjukan begitu. Namun dalam secara
esensi dari royong itu sendiri ya tentunya ada teks di dalamnya gitu secara teknisnya ya. Tapi kalau dia sudah dipertontonkan ya berarti dia sudah masuk dalam ranah seni pertunjukan itu sendiri. Ya apa? Iya begitu. Oke. Kalau bicara seni teater, teater kita dulu kan mereka storytelling saja yang kebanyakan. Mohon maaf itu alat tradisional mereka sudah memang gunakan itu ya sesuai dengan yang ada ya yang dulu-dulu. Bagaimana perbandingannya dengan kita punya alat atau juga penyediaan musik saat ini? Ya kalau kita berbicara masalah itu tentu kita mesti kaitkan dengan keterbatasan kebutuhan pada saat itu ya. Maksudnya apa yang teman-teman di kesenian pertunjukan zaman dahulu itu yang bisa mereka akses secara mudah begitu. Kalau kita misalnya melihat bagaimana properti-properti misalnya yang digunakan oleh teater Kondo Buleng misalnya begitu. Di zaman dulu ya sangat sederhana sekali begitu. Mereka hanya menggunakan kain ya meskipun kreativitas mereka pada saat itu ya menurutku sudah sangat jauh. Dia bisa mengimajinasikan bangau putih itu, kemudian memberikan teks-teks yang dialog-dialog yang cukup interaktif begitu di tengah masyarakat. Ya menurutku itu sangat jenius ya. Kalau kita memperhatikan di konteks zaman dulunya begitu. Nah, mungkin pada saat ini ketika dia dipertunjukkan tetap menggunakan seperti itu, tetap ada konsep itu. Namun ya mungkin kayak dari segi kebaruan kostum mungkin ya. Kostum kemudian ada tambahan-tambahan properti yang ini. Arrangement musik juga ya begitu ya. Semuanya mungkin ada perubahan. Ya karena kita tidak memungkiri di setiap zaman itu pasti ada ada perubahan-perubahan yang mesti dia menyesuaikan dengan konteks zaman itu sendiri karena kebutuhan zaman itu kan ya berbeda-beda juga gitu. Tapi storytelling menurut kita itu penting untuk dimiliki seorang yang ingin tampil dalam pertunjukan teater atau seni itu di panggung. Penting kalau berbicara masalah penting ini kan karena dia pasti bercerita ya kan kayak semacam dia melantunkan musik kayak royong dia harus punya storytelling ya. Storytelling dalam ya konteks misalnya mereka harus pintar bercerita ya sebetulnya itu kemampuan dasar yang mesti memang dimiliki oleh setiap orang ya. Ya namun kalau misalnya dari sisi seni pertunjukan itu sendiri ya mungkin karena ada juga kesenian-kesenian yang tidak butuh storytelling. Ya begitu, tidak membutuhkan itu. Tapi kita di Sulawesi Selatan sendiri ya kita memiliki kebudayaan storytelling itu sendiri sebetulnya. Misalnya orang-orang dulu bagaimana menceritakan tentang sejarahnya kita, bagaimana menceritakan tentang hal-hal mitos di tengah masyarakat yang terjadi. Nah itu kita miliki sebetulnya. Oke, baik. Kita ke Fadli Saleh. Fadli Saleh, sebenarnya yang ingin kita tahu juga masyarakat, seni rupa apa yang menarik di kalangan masyarakat modern saat ini, terutama di generasi muda kita, yang bisa membuat mereka tertarik lah untuk datang ke pameran seni rupa itu sendiri. Dan apakah juga seorang seni rupa itu perlu storytelling? Ya. Oke. Dua pertanyaannya. Banyak ya kayaknya. Dan di zaman modernisasi kemarin sempat juga Pak Haryudi ada, juga Fadli ada pameran seni rupa Revolusi Esok Pagi. Ya, nyangkutlah ke sana. Boleh, silakan. Oh ya, yang saat ini lagi digemari ya, anak-anak itu instalasi.
Instalasi. Oh. Karya seni 3 dimensi, instalasi. Iya. Kalau saya kan ada karya 2 dimensi, 3 dimensi, kayak lukisan, patung. Sebenarnya masih digemari. Cuma yang saat ini lagi booming itu instalasi dan lintas media, karya-karya lintas media. Tapi itu masuk instalasi juga sebenarnya. Jadi yang saat ini gemar itu ya instalasi. Dan ada juga namanya performance art. Itu sebenarnya karya seni rupa dalam bentuk pertunjukan. Oh, ada begitu? Ada. Tapi tidak di panggung, mohon maaf. Tidak harus di panggung. Oke. Jadi dia tapi bisa di panggung, bisa di dalam ruangan. Tapi tidak butuh ya. Tapi dia tidak butuh panggung sebenarnya. Bisa saja di panggung, tapi bisa saja tidak. Dia ya karena sifatnya seni rupa yang dia bukan hiburan. Kayak umpama kayak teater kan sifatnya harus menghibur. Iya, betul. Kalau performance art itu tidak harus menghibur. Bisa saja mencekam, bisa saja menyedihkan dan sebagainya. Bisa saja menipu. Bisa saja menipu. Iya, karena kalau itu kemarin di Revolusi Esok Pagi tuh kita harus pakai aplikasi yang harus di-download. Ada satu karya itu yang dia pakai 3 dimensi. Jadi kita harus pakai barcode untuk masuk ke aplikasi itu. Tapi gambarnya menipu. Tampilannya keren dan tapi pas di luar wow menyeramkan gitu, ada api-apinya dan nyala-nyalanya gitu ya. Ini saya potong sedikit. Oke, silakan. Tapi dia yang seperti juga ya lagi banyak digemari juga. Itu ya. Iya. Tapi bagus memang. Bagus ya. Iya. Jadi kita, menantang begitu Pak. Tapi kita harus menikmati dengan menggunakan gadget gitu. Ya. Salah satu ya harus itu karena kan ya semua orang juga sudah punya gadget sekarang kan jadi lebih gampang kan. Iya. Itu instalasi musik dangdut yang orang bisa menikmatinya dengan hingar-bingar. Iya, betul. Tapi kalau kayak lukisan loncat-loncat itu, ya. Tapi kalau lukisan itu dia kayak musik klasik atau jazz. Jadi harus dinikmati dengan ketenangan. Jadi kan sekarang orang suka yang loncat-loncat, yang heboh-heboh, yang betul. Kan? Nah, makanya instalasi itu banyak yang gemari. Karena itu dia. Orang suka yang heboh. Yang heboh. Yang apa? Yang menantang juga ya. Kita ikut dalam itu karena itu bisa disentuh, bisa diapain dan sebagainya. Kalau lukisan kan tidak bisa disentuh. Kayak instalasi kemarin yang digantung itu, saya sempat lihat dia bergambar orang telanjang. Mohon maaf ya, ini yang menurut pandangan mata saya, karena saya seorang penyiar dan bisa menjadi reporter juga. Dia bisa melihat bahwa gambaran itu adalah seorang laki-laki yang telanjang yang memperlihatkan seluruh tubuhnya. Tapi dalam konsep ini kalau kita melihat bahwa agak sedikit negatif thinking ya kita ya. Iya. Tapi setiap karya ketika dimasukkan dalam dimasukkan dalam ruang pamer, setiap orang berhak menilainya. Iya juga. Iya. Bukan penilaian pribadi saja dari seorang seniman, tapi semua pengunjung berhak menilai karya itu. Dan tidak salah. Iya. Karena kan kita pengunjung punya hak dong menilai karya itu, walaupun kita tidak punya background kesenirupaan, tapi kita punya hak untuk menilai karena kita sudah datang mengunjung. Ketika karya itu sudah dilempar ke publik, itu jadi milik publik, bukan milik seniman lagi. Begitu. Kita akan lanjut perbincangan kita. Ini terpotong dulu. Kita jeda. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Bu, mau mainan. Nanti dulu, itu modal saya Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini. Kemahalan itu. Mau itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya. Bagus sekali kulitnya Mbak. Glowing. Mau kita Mbak? Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh. Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Apa sih? Sok tahu. Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan. Status macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an.
Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan Ayam Jantan dari Timur juga disebut sebagai pasukan Ramang. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Melanjutkan kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini, sahabat budaya, masih di dialog dalam studio kita, dan saya masih bersama Haryudi dan juga Fadli di hari ini. Baik, Fadli dan Pak Haryudi, kita bicara mengenai tadi Fadli sudah menjelaskan bahwa instalasi saat ini yang digemari begitu ya. Dan mungkin bisa dilanjutkan Fadli, itu ada beberapa tadi saya bilang gambaran terkait dengan instalasi yang menurut pandangan saya berbeda, pandangan orang pun berbeda. Kenapa menampilkan tampilan seperti itu? Apakah itu suatu gambaran seni rupa ingin membuat orang penasaran atau membuat orang berpikir yang bagaimana tentang gambaran itu? Dan apakah perlu pada saat pameran seni rupa itu orang atau yang punya karya harus berada di tempat dan harus punya storytelling? Silakan. Kalau instalasi itu lebih storytelling memang, karena dia yang ditawarkan itu wacana, bukan keindahan, bukan murni keindahan. Iya. Jadi kayak ada juga pameran di Jogja kalau tidak salah, dia pesan satu truk sampah dan dihamburkan di tengah ruang pameran. Itu bentuk instalasi. Apakah menarik? Tidak sebenarnya. Persepsi masing-masing orang, tapi dia punya wacana kenapa dilakukan itu. Instalasi memang seperti itu, dia lebih ke wacana dibandingkan keindahannya. Begitu dia. Ya. Ada lagi mengapa seorang karya atau ya orang yang membuat instalasi atau seni itu dia menggambarkan dalam suatu botol, dan di dalam itu ada hewan purba, ada tumbuhan. Dia punya imajinasi sangat ini. Apakah memang seorang seni rupa itu harus punya imajinasi yang tinggi untuk memberikan gambarannya terhadap seni yang dia pamerkan? Iya, seniman kan selesai seni rupa ya. Mereka itu salah satu senjatanya imajinasi. Imajinasi. Dan bahkan bisa kayak ramalan masa depan, kayak apa yang belum terjadi digambarkan dalam karya seninya. Kayak yang kemarin juga salah satu instalasi bagaimana kondisi dunia ketika setelah Perang Dunia Ketiga. Dia membayangkan Perang Dunia Ketiga itu dengan perang nuklir, semua hancur. Makanya dia dalam instalasinya itu ada tanaman dalam botol kaca. Iya, botol, iya betul. Mereka lagi berusaha menghidupkan kembali kehidupan melalui yang pertama kan harus tanaman-tanaman dulu dihidupkan, hewan-hewan dihidupkan juga.
Karena ketika bom nuklir, dalam bayangannya, bom nuklir menghabiskan hampir semua kehidupan, termasuk tanaman-tanaman. Jadi dia mencoba dia dalam bayangannya, kita manusia mencoba menghidupkan kembali kehidupan melalui tanaman-tanaman dulu. Karena itu makanan kita kan. Betul. Makanya kita harus mensurvey diri kita dengan sumber makanan, ya tanaman-tanaman itu. Oh, begitu ya. Oke, baiklah. Baik, kita ke Pak Haryadi kembali. Apa sebenarnya tantangan dan sebenarnya siapa sih yang terlibat dalam pertunjukan itu sendiri atau pertunjukan seni itu sendiri? Ya, ya tantangan sebetulnya ya setiap kelompok atau setiap seniman itu pasti punya tantangan tersendiri ya terhadap bagaimana beradaptasi dengan kondisi saat ini yang sedemikian ya mungkin bisa dikatakan rumit begitu kan. Dalam tata kelola seni itu kan tidak kita hanya tidak membahas dari perspektif seninya saja sendiri ya. Gitu. Namun dia juga memiliki hal yang sangat kompleks begitu. Terkait dengan misalnya bagaimana hubungan hubungan kita dengan atau hubungan pelaku dengan hal-hal yang di luar dari diri mereka atau kita biasa menggunakan hal-hal eksternalnya gitu ya. Peran begitu ya, memainkan peran di panggung begitu ya. Iya, misalnya satu kelompok ini tentu mereka akan berkarya atau akan memproduksi sebuah pertunjukan itu tidak hanya melihat dari sisi subjektivitas mereka saja begitu. Tapi dia juga mesti melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Atau hal-hal di luar dari diri mereka, hal-hal eksternal misalnya. Pantas tidak ini saya pertunjukkan gitu. Ada tidak yang terganggu dengan hal-hal ini? Patut tidak dipertontonkan gitu ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu kan ya tentunya mesti juga dipikirkan oleh para pengelola gitu kan. Apalagi kita berada dalam konteks negara hukum, gitu kan. Yang memang secara perspektif terkadang kita berseteru juga dengan kebijakan-kebijakan tertentu gitu ya. Orang dulu tidak takut. Ya, kalau orang-orang orang dulu itu bahkan mereka yang saya bilang tadi storytellingnya lebih menusuk begitu ya. Bahkan dia undang para pejabat untuk datang ke tempat itu untuk menonton, bahkan mereka mendengarkan storytelling atau cerita dari apa yang dipertontonkan. Iya, betul. Dengan gaya-gaya mereka sendiri, tidak betul. takut mereka. Ya, mohon maaf ya, ini yang kita tahu begitu. Iya, betul. Mungkin karakternya mungkin yang perlu diperkuat untuk ini. Disitulah sebetulnya peran seniman bagaimana mengemas itu. Nah, terkadang kan kritik-kritik itu dikemas dengan jenaka atau humor, hal-hal yang berkaitan dengan humor gitu. Semua betul. Siapa sih yang tidak suka dengan kelucu-lucuan gitu? Iya, betul. Orang ini ya dengan satir-satirnya misalnya dalam satu pertunjukan itu dikemas dengan lucu, ya mungkin hal itu juga yang pada saat itu mungkin orang yang dikritik tidak merasa bahwa saya dikritik secara ini secara langsung begitu, tapi melalui media humor itu kritik itu sampai gitu. Hingga saat ini pun berkembang stand up komedi namanya ya. Itu ya yang bisa tampilkan karakter begitu ya. Iya, jadi sebetulnya sangat kembali lagi sebetulnya bagaimana mengemas misalnya ya bukan berarti tidak harus misalnya mengkritik di dalam kesenian itu. Seni itu kan salah satu alat untuk menghibur kritik ya, bukan ya. hanya sebagai hiburan gitu, tapi dia juga sebagai alat untuk mengkritik hal-hal di luar dari kesenian itu sendiri begitu. Karena banyak seni-seni itu misalnya di seni rupa gitu kan,
memang butuh kecerdasan gitu untuk memahami sebuah lukisan gitu. Tidak hanya misalnya melihatnya secara gamblang saja bahwa ini hanya karya visual, tapi memang apresiator yang memiliki kecerdasan tinggi itu ya pasti dia akan memahami sebuah karya lukisan gitu di dalamnya. Ya kalau orang yang tidak memahami sebuah karya lukisan, ya mungkin hanya melihatnya secara aspek visualnya saja. Kayak saya begitu ya. Saya kan mungkin tidak mengerti tentang seni. Otomatis saya berpikirnya seperti itu, tapi ya di luar dari ekspektasi si pembuat itu sendiri. Bahkan warna pun itu salah satu juga yang perlu ditahu oleh kita yang awam terkait dengan seni rupa itu. Iya. Begitupun juga pertunjukan mungkin ya. Iya, sebetulnya tidak harus ya. Tidak harus apa yang dimaksudkan seniman itu sama dengan apa yang kita pikirkan. Betul, gitu. cocok. Tidak harus sebetulnya. Jadi apa yang kita pikirkan pada saat kita melihat sebuah pertunjukan atau karya seni rupa itu, ya itulah yang sampai pada diri kita gitu. Bahwa sebuah karya ini berinteraksi dengan saya begitu. Karena ada sebuah kayak semacam imajinasi yang pada saat kita misalnya menonton sebuah pertunjukan atau misalnya menikmati sebuah karya seni rupa, ada tiba-tiba imajinasi yang muncul yang muncul kemudian, kenapa ya saya berpikir seperti ini, apa yang ini. Nah itu salah satu keajaiban juga sebetulnya yang dimunculkan oleh karya-karya seni rupa atau karya seni pertunjukan. Oke. Kalau kita menonton film, biasanya kita sudah menebak. Penonton tuh biasa menebaknya duluan biasanya. Pasti nanti ceritanya tuh sampai di sini. Gitu. Itu kan juga salah satu pertunjukan ya dalam sebuah film. Biasanya sebenarnya endingnya tidak seperti itu, tapi penonton bilang endingnya pasti begitu, cepat didapat. Nah, apakah ide-ide pengembangan dalam cerita itu juga yang harus dikembangkan saat ini hingga membuat penonton, salah Kak Pale, bukan begitu maksudnya di film. Apa itu yang perlu inisiasi dari para karya-karya pertunjukan saat ini? Iya, sebetulnya apa ya? Karya-karya film itu gimana ya membahasakannya? Karena kan setiap sutradara itu ya tentu berbeda. Tapi kalau kita berbicara masalah film, ya tentu kita melihatnya dia sebagai dunia industri ya. Industri perfilman itu kan ya tentunya dia ingin memuaskan hasrat penonton mungkin itu salah satunya. Jadi bagaimana dia bisa menarik perhatian para penonton atau bahkan mengaminkan imajinasinya penonton gitu, bahwa ya sama seperti kita tadi bilang bahwa ini ketebak begitu kan. Itu kan salah satu harapan dari kita gitu kan, dari penonton. Oh iya betul ini yang saya ini. Nah itu kan salah satu. Ya tapi kalau kita berbicara persoalan industri, ya memang itu kita berbicara persoalan selera secara umum kan. Nah kalau selera ini ada selera, berbicara tentang selera ya tentunya beda-beda selera. Saya suka manis, ada yang suka asam atau ada yang suka keju gitu. Iya, tapi ada kan ada selera secara umum gitu kan. Iya. Dan selera itu bisa apalagi diciptakan begitu dengan sedemikian rupa gitu. Ya jadi selera misalnya orang menonton kenapa tiba-tiba misalnya orang banyak nonton film-film Korea misalnya, itu kan selera itu diciptakan. Tantangannya memang sekarang harus mencari aktor yang baik kah? Atau juga selera musik berbeda kah? Atau panggung yang berbeda untuk sebuah pertunjukan itu berhasil gitu, Pak Hari? Ya kalau saya sebetulnya
kita mesti mulai dari diri kita gitu. Bahwa mindset sebetulnya yang sangat penting kita. Mindset ya. Iya. Kita coba merubah gitu kan. Bukan merubah tapi mengembangkan begitu ya. Iya, kita perlu banyak melihat juga peristiwa-peristiwa misalnya begitu, bahwa di dunia luar sana cukup banyak perkembangan-perkembangan yang signifikan begitu. Dan kita harus ikuti itu? Tidak juga. Kita tidak harus mengikuti apa yang ada di luar begitu. Tapi setidaknya kita punya referensi gitu kan. Karena kalau misalnya kita mengikuti apa yang ada di luar, ya belum tentu juga masyarakat kita siap begitu kan. Karena berkaitan dengan kesenian, ya tentu kita juga berkaitan dengan misalnya masyarakat. Karena ya tentunya penikmat seni itu ya masyarakat, bukan senimannya itu sendiri begitu. Oke. Kita akan bicara tentang pemerintah nanti, tapi saya mau ke Fadli dulu. Fadli, kalau bicara tentang tantangan, apa tantangan yang ada di seni rupa saat ini? Yang mungkin perlu juga kita tahu bahwa generasi milenial itu punya selera yang berbeda dengan kita. Tantangannya apa nih? Dari segi dana kah? Dari segi promo? Atau dari segi sampai tadi sempat menyinggung tentang dokumentasi. Sekarang kan globalisasi berkembang, teknologi kan ada. Oke, silakan Fadli. Tantangannya sih banyak ya. Iya. Termasuk ruang, dana, dan dari faktor seniman itu sendiri. Oh begitu. Kalau bicara ruang kan mungkin pernah kita bahas juga di sini kan. Iya. Kurangnya ruang di Kota Makassar. Apalagi kayak instalasi itu. Instalasi itu mereka merespon ruang. Bukan ruang yang merespon instakarya. Jadi kayak kemarin kami harus mengajak dulu senimannya untuk lihat ruang. Ini ruang yang mau kau buat instalasi di sini. Iya. Buat karya menyesuaikan dengan ruang itu. Nggak boleh dipakai. Dan catatan ruangan ini mungkin tidak boleh dijebol dindingnya, apa sebagainya, lantainya dan plafonnya tidak bisa dirusak. Buat karya seperti itu. Oke. Mereka harus membuat karya seperti itu. Dan yang saya bilang juga di pertemuan kita sebelumnya, tidak ada ruang yang pameran yang memang memadai. Tidak ada ruang khusus galeri, tidak ada galeri khusus untuk kita berpameran. Jadi kita mencari ruang-ruang yang memungkinkan untuk berpameran. Kayak kemarin kampus IKM, pernah di kafe dan sebagainya. Kami harus menyulap itu yang memang bukan ruang galeri menjadi ruang yang memungkinkan kita untuk berpameran. Dan harus uangnya banyak ya. Ya tantangan keduanya harus ada uang untuk merubah. Harus ada uang. Yang kedua juga itu, yang berikutnya itu masalahnya di senimannya. Orang bilang itu masalah dapur. Karena penjualan di Makassar ini masih sulit, masih kurang untuk proses penjualan. Jadi seniman kita itu banyak yang punya job lain untuk bertahan hidup, dan itu otomatis mengurangi kemampuan mereka memproduksi karya. Karena kalau seni rupa itu banyak ya, banyak uang yang harus dikeluarkan ya. Ya, untuk menciptakan sebuah lukisan ya tetap ada. Apalagi instalasi itu setelah pameran selesai itu menjadi sampah. Untuk membuat sebuah instalasi itu butuh dana, dan setelah selesai instalasi itu menjadi sampah, dibongkar. Beda dengan pertunjukan begitu ya. Kalau pertunjukan kan aktor saja yang dipakai dan panggung itu. Oh iya. Biaya latihannya dan sebagainya itu. Oh itu juga ya. Oh itu juga perlu ya. Oke. Penanaman karakter juga itu perlu ya. Oke. Oke, baik. Nah, yang kayaknya kita sudah di titik-titik terakhir nih sebenarnya. Persiapan dalam melakukan pertunjukan itu apa sih yang dilakukan juga dari seni? Singkat saja, mungkin 2 menit Pak Haryudi dan juga Fadli nanti, dan kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Haryudi. Yang perlu dipersiapkan sebetulnya yang pertama mental ya. Ya kalau saya sebetulnya tidak kalau misalnya berbicara pertunjukan itu kan hanya sesaat begitu. Tapi yang paling penting dari tata kelola sebetulnya bagaimana kita punya visi berkesenian gitu kan. Ini yang penting
menurut saya. Jadi visi itu kan kita berbicara jangka panjang, mau kemana kesenian kita depan itu, seni rupa atau seni pertunjukan kita. Nah ini yang perlu sebetulnya yang kita bicarakan lebih jauh begitu, tidak hanya secara teknis dalam panggung gitu. Panggung ini kan bagian dari misi-misi begitu kan, misi dari seni pertunjukan kita itu. Tapi perlu ada visi bersama itu untuk kesenian kita khususnya di Sulawesi Selatan itu. Mau kemana kita ini? Sepertinya itu yang perlu dibicarakan bersama. Kemudian kita menata gitu kan, menata sedemikian rupa hal-hal yang urgent gitu. Dan ya tentu kalau dalam perspektif tata kelola ya tentu mesti ada perencanaan jangka pendek dan jangka panjang gitu. Baik, ke Fadli, mungkin bisa dilanjutkan. Persiapan apa yang perlu dilakukan untuk tampil untuk menampilkan seni rupa itu sendiri selain gedung dan lain sebagainya? Kalau saya sih lebih ke tim manajemen. Karena kita di Makassar memang belum ada tim khusus atau orang-orang khusus yang bekerja untuk mengurus pameran. Tim kami ini loh, kemarin ini Revolusi Esok Pagi itu dadakan. Semua bukan dadakan sih, memang sudah ada timnya. Tapi kita menambah terus. Tapi semua anggota tim itu orang-orang yang kerja bukan khusus bikin pameran, punya kerjaan lain semua, entah mereka dosen, guru dan sebagainya. Dan ditambah mahasiswa. Jadi mereka punya kesibukan lain, bukan hanya urus pameran ini. Jadi tantangannya di situ, apa mereka bagaimana menjaga tim ini tetap solid walaupun pameran yang kita buat ini tidak menghasilkan secara finansial gitu. Begitu tantangannya di situ. Menjaga teman-teman ini tetap solid. Baiklah, tantangan, bicara tentang tantangan dari pihak pemerintah. Kita akan ke pemerintah dulu. Bagaimana mereka mendukung untuk pameran pertunjukan maupun pameran seni? Silakan mungkin Pak Haryudi, apa yang perlu dilakukan oleh komunitas, mungkin pemerintah, dan juga nanti kita ke Fadli. Silakan Pak Haryudi. Ini saya baru mengecek data sebetulnya dari pemerintah Kota Makassar ya, khususnya spesifik. Nah ini untuk jadi salah satu tentang Perda APBD ya. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional itu anggarannya itu sekitar 4M ya. 4M gitu. Nah, ya menurut saya ini salah satu angka yang lumayan sangat fantastis baik ya. Begitu ya. Begitu untuk pengembangan kapasitas tata kelola kesenian itu kita. Untuk Makassar, Makassar. Ini Makassar. Ini ya. Ini sebetulnya bisa diakses di website pemerintah Kota Makassar begitu. Ini yang 2025 ya. Saya belum tahu pasti bagaimana secara detail. Sebetulnya kita membutuhkan anggaran kesenian gitu kan. Anggaran kesenian kita itu mesti jelas itu sebetulnya ada berapa begitu. Keterbukaan anggaran maksudnya seperti itu ya? Ya, meskipun sebetulnya ini kan sudah terbuka tapi mungkin belum sangat efisien begitu ya? Spesifik begitu. Belum spesifik anggaran kesenian kita itu berapa karena dari segi di pemerintahan sebetulnya mungkin sudah ada juga kebijakan-kebijakan terkait dengan kesenian kita ya. Karena itu sangat penting. Misalnya baru-baru ini misalnya pemerintah Kota Makassar memberikan ruang seperti MCH ya. Itu Makassar Creative Hub itu salah satu ruang ini. Itu juga menjadi salah satu ruang yang bisa direspon oleh seniman-seniman. Nah, kemudian melalui dana-dana yang dari pusat teman-teman bisa akses, misalnya dana Indonesiana dari Kemendikbud gitu.
dari Kementerian Kebudayaan dan juga kegiatan-kegiatan di Dinas Kebudayaan itu sendiri. Oke. Baik, itu ya. Kalau Fadli sendiri, apa harapannya terkait dengan tata kelola seni rupa sendiri dan apa jangkauan harapan ke depan, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, dan sekaligus closing statement lah. Pak Haryudi juga sebentar, sekalian closing dulu Pak Haryudi, nanti Fadli. Silakan Pak Haryudi terakhir. Apa harapannya yang terakhir? Ya, kalau harapan saya kembali lagi bahwa saya ya secara pribadi saya berharap bahwa kita bisa memiliki visi berkesenian, mau kemana kesenian kita misalnya 20 tahun ke depan gitu. Kalau bisa kita rumuskan bersama-sama dengan para pemikir-pemikir kesenian, saya kira banyak yang kita bisa rangkul begitu. Ya, terlepas dari misalnya polemik-polemik dan perbedaan pendapat, tapi ya mesti kesenian itu kita rumuskan bersama begitu. Baik, Fadli silakan yang terakhir closing statement dan juga harapannya mungkin silakan. Kalau saya sih harapannya pemerintah mempersiapkan galeri dan museum seni rupa di Kota Makassar seperti yang ada di Jogja, Jakarta dan sebagainya. Dan untuk pendanaan saya pikir dipermudah lah, maksudnya seniman itu banyak yang tidak mampu bikin proposal dan membuat laporan pertanggungjawabannya. Itu evaluasinya juga ya? Itu salah satu yang mempersulit banyak seniman untuk mencari pendanaan. Mungkin kalau saya sih itu saja. Baik, kita sudah di ujung acara kita. Kalau bicara tentang seni itu panjang sekali untuk membuat seni itu tidak terbaca biasanya ya, karena seni itu ya buat orang penasaran, sama dengan perbincangan kita. Sebenarnya masih banyak yang perlu diperbincangkan, tapi berhubung kita sudah terbatas oleh waktu, kita harus tuntaskan kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih untuk Fadli, terima kasih untuk Pak Haryudi sudah hadir di studio Pro 4 RRI Makassar. Sampai jumpa di lain kesempatan, jangan lupa kita akan bicara tentang seni lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.